والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، معاشر المسlimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, puji dan syukur kita senantiasa dan terus menerus kita haturkan dan kita persembahkan kepada Maulana Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tidak dapat kita hitung dan dihingga. Salawat beserta salam kita untuk sang kekasih, kekasih Allah, kekasih seluruh malaikat, bahkan kekasih seluruh orang-orang yang beriman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammadin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumat yang terakhir dari Ramadan 1437, kami ingin mempersembahkan sebuah tema kepada kita semua, menjadi generasi akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketahuilah di dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir, dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hadis ini Rasul menyebutkan tentang 5 fase sejarah umat Islam yang akan dijalani di dalam hidup ini. Yang pertama, kata Rasul, Ahdun Nubuwah. Umat Islam akan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu berlangsung sampai beliau wafat. Wafatnya Nabi Muhammad masuk pada fase kedua, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian. Orang yang hidup yaitu para sahabat, yang memimpin langsung orang-orang terbaik dari seluruh para sahabat. Ada 4: Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fase ini hanya 30 tahun kata Rasulullah, berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Masuk pada fase yang ketiga, umat Islam dipimpin oleh para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan, dan ini disebut dengan mulkan adban, kerajaan yang menggigit. Pada fase ini kaum muslimin, umat Islam diisi oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah, berlangsung selama 1227 tahun. Fase ini disepakati oleh para pakar dan ahli sejarah berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1924 dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki oleh Mustafa Kemal Pasha. Kemudian fase ini dilanjutkan dengan fase keempat. Ini adalah fase kegelapan untuk umat Islam, fase fitnah dan terus memuncak pada fitnah, disebut dengan mulkan jabariyan atau fase kediktatoran. Fase ini tidak berlangsung lama, pasti berakhir. Rasul mengatakan kembali pada fase terakhir, fase penutup, yaitu umat Islam kembali kepada masa-masa seperti fase kedua, khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Tentu saja yang memimpinnya kualitasnya seperti kualitas para sahabat yang memimpin para sahabat dulu, Khulafaur Rasyidin. Kemudian orang-orang yang dipimpin
bala tentaranya, rakyatnya sekualitas para sahabat dulu. Dan inilah yang akan terwujud nanti insyaallah taala. Janji Allah pasti ditepati. Surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, Allah bersumpah, Allah berjanji bahwa akan memimpin kembali dunia ini para khalifah. Kepemimpinan dunia akan jatuh kembali ke dalam tangan Islam dengan konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Pertanyaan yang perlu dihadirkan dan akan kita jawab dalam khutbah ini adalah, generasi seperti apakah yang akan muncul agar janji Allah ini terwujud? Mari kita lihat generasi seperti apakah yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka lah yang menggenggam fase kedua, dan ini fase di mana 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Di penutup umur dunia, kata Rasulullah SAW, yang akan kembali memimpin dunia adalah para khalifah yang menggunakan sistem kenabian, konsep kenabian. Dan Rasul mengatakan kekuasaan saat itu bukan lagi 2/3. Ta'ummul arda, seluruh permukaan bumi akan dikuasai oleh khilafah Islamiyah. Menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, bahwa masa depan dunia akan kembali jatuh ke dalam pangkuan khilafah Islamiyah. Dalam angka-angka hitungan tahun mereka 2020, start khilafah Islamiyah di New York Times, majalah yang paling bergengsi di Amerika Serikat. Menurut KGB Rusia, puncak jaya khilafah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Benar atau tidak, tentu kita tidak disuruh untuk mempercayai apapun ramalan orang-orang kafir di luar sana. Tetapi kita yakin dengan hadis ini bahwa kita di fase keempat dan akan masuk fase kelima. Khalifah akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan kita percaya dan beriman dengan firman Allah, surat An-Nur, surat 24 ayat yang ke-55. Masalahnya sekarang, generasi seperti apakah yang akan hadir mengisi khilafah ini? Mari kita dengar. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat yang ke-100. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Allahumma irhamna bil Quran. Orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini adalah para sahabat. Walladzina tabauhum, siapapun orang setelah itu yang mengikuti mereka dengan biihsan, sebaik-baiknya mengikuti, persis mengcopy paste, menjiplak habis. Seperti apa para sahabat, begitu mereka meniru. Inilah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada seluruh mereka-mereka yang mengikuti para sahabat seperti apa adanya para sahabat, sebagaimana Allah telah ridho kepada para sahabat itu. Wa yudkhiluhum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah pasti akan masukkan ke dalam surga seluruh orang-orang yang mengikuti para sahabat bi ihsan, sebagaimana Allah pasti memasukkan seluruh sahabat ke dalam surga. Dzalikal fawzul azim, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang maha indah, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Mari kita lihat bersama-sama. Di ayat ini Allah menyebutkan ikuti para sahabat. Allah ridho kepada mereka, Allah pasti akan ridho kepada siapapun yang mengikuti mereka. Di ayat ini dengan tegas Allah mengatakan pasti akan masuk ke dalam surga siapapun yang mengikuti para sahabat. Dan Rasul pun mewasiatkan, ikuti aku dan para sahabatku. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang mari kita tajamkan pembahasan ini pada bagaimana Rasul mempersiapkan para sahabat. Apa karakteristik amalan para sahabat sehingga mereka begitu istimewa? Guru Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, semoga Allah beri rahmat kepadanya, Imam Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, mereka memberikan nasihat yang sangat berharga sekali untuk kita. Jika kamu ingin mengikuti para sahabat,
jangan terlalu melebar, karena kamu tidak akan bisa fokus. Fokuslah ikuti dari 5 hal ini. Khamsun kana alaihinna ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5 hal. Seluruh sahabat fokus dan konsentrasi dalam 5 ini. Mereka tidak pernah berubah dan berbeda antara satu dengan yang lain. Mereka sepakat seluruh sahabat punya karakter dalam yang 5 ini. Kita meniru start dari yang 5 ini. Yang lain gampang untuk diikuti. Apabila yang 5 ini kita istiqomah, insyaallah yang lainnya jinak untuk diikuti, mudah dan ringan buat diikuti. Yang 5 ini dulu. Lihat, kita siapkan diri kita, siapkan anak-anak kita dengan yang 5 ini dulu. Pertama, seluruh sahabat Nabi itu adalah mereka-mereka yang sangat menjaga salatul jamaah. Ini yang pertama. Jangan remehkan solat berjamaah di masjid ya. Karena fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain solat jamaahnya di masjid. Bukan jamaah di kantor, bukan jamaah di rumah, di masjid. Coba lihat, tidak ada dalam sejarah kita baca ada sahabat yang tidak solat berjamaah. Dalam safar pun mereka kejar berjamaah. Walau ada rukhsah ketika dia sendirian, tetapi kaum muslimin kalau ada 1-2 sahabat saja yang sempat masbuk atau terlambat sholat berjamaah, langsung tertulis dalam kitab sejarah siapa yang terlambat itu. Contoh, Anas bin Malik radhiyallahu anhu di waktu sholat asar seumur-umur tidak pernah telat dalam sholat berjamaah, bahkan senantiasa dia ada di barisan yang paling depan. Suatu ketika waktu sholat asar, beliau sedang sibuk di kebun kurmanya. Kumandang asar menggema. Jarak kebun dengan Masjid Nabawi bukanlah dekat. Saat itu belum ada kendaraan canggih seperti kita. Sementara beliau telah menyelesaikan banyak pohon-pohon kurma, tinggal 1 batang lagi. Azan berkumandang, tinggal 1 batang sisa. Kalau dia ke masjid nanggung, nanti balik lagi jalan jarak yang jauh. Akhirnya beliau berkata, saya ringkaskan ini dengan cepat, lalu saya pergi ke masjid, nggak balik kemari. Dengan segera dia selesaikan 1 batang itu. Kemudian dia kebut kendaraannya menuju ke masjid. Apa yang beliau temukan? Ketika dia sampai di halaman masjid, orang sudah tahiyat akhir. Saat dia tambatkan kendaraannya dan dia langsung bergabung, pas sampai di gerbang, orang sudah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu masjid mendengar suara tangisan Anas bin Malik. Menangis dia, bagai tak bertulang tubuhnya, tergeletak dan terjatuh duduk di tempat menangis. Ya laitani lam talikni ummi. Aduhai kiranya aku tak pernah lahir ke bumi ini. Menyesal, menangis. 1 kali telat sholat dalam hidupnya. Ashar kaum muslimin. Langsung dia berkata, ya Rabb, ampuni hamba engkau sang Maha Pengampun. Ya Allah, 1 kurma yang ada 1 batangnya membuat hamba lalai dari sholat ini, memenuhi panggilanmu. 1 kebun kurma itu hamba wakafkan untuk agamamu ya Allah. Coba lihat, langsung dihukumnya dirinya. Beginilah para sahabat, bagaimana mereka sangat menjaga sholat berjamaah. Karena apabila sholat berjamaah kita jaga, energi, kekuatan rohiyah dan spiritual kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan ruh yang ada pada kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini prinsip yang pertama. Maka pastikan kita ada dalam prinsip ini, dan anak-anak yang lahir dari tulang sulbi kita. Kita bertekad, kita termasuk orang yang disebut Nabi di akhir zaman. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah yang datang di akhir zaman. Mereka tidak bertemu dan tidak bersua denganku. Mereka tidak menyaksikan wahyu turun, tidak menyaksikan mukjizatku, tapi cinta mereka kepadaku seperti cinta kalian kepadaku. Berpegang eratnya mereka dengan sunnahku seperti kalian fanatik dengan sunnahku. Dan mereka benar-benar berpegang erat dengan agama ketika mereka diasingkan oleh manusia yang banyak. Rasul rindukan mereka, dan mereka itu bertekadlah kita, semoga kita salah seorang di antaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi itu sangat mulazamah dan istiqomah dengan tilawatul Quran. Awas, bukan qiraatul Quran ya.
tilawatul Quran. Bedanya apa? Silakan buka kamus bahasa Arab, silakan buka tafsir-tafsir yang ada. Makna perbedaan makna antara qiraah dengan tilawah beda jauh. Qara'a yaqra'u, iqra' fil amarnya, qiraah masdarnya. Kalau tilawah tala yatslu, utslu fil amarnya, tilawah masdarnya. Maknanya beda. Kalau qiraah sekedar baca saja, sekedar membaca, dan itu berpahala. Setiap hurufnya satu pahalanya, setiap hurufnya satu pahalanya, itu membaca. Tapi kalau tilawah di atas daripada membaca. Dia membaca, dia mentadaburi, dia bermajlis dalam rangka memperdalami tafsirnya, dan dia mengajarkannya, dia menyampaikannya. Ini yang mana tilawah. Sahabat Nabi sibuk dengan ini. Doktrin ini Nabi langsung yang mengajarkan pada mereka, jangan sibukkan diri kalian selain dengan Al-Quran. Sebelum Al-Quran selesai menjadi darah daging, jangan baca yang lain dulu. Ini doktrin Pak dari Rasulullah. Suatu ketika Rasul melihat Umar bin Khattab sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Rasul bertanya, ma biyaminika ya Umar? Hai Umar, anta pegang apa? Di tangan kanan anta itu pegang apa? Lagi baca apa? Suhufu Taurah ya Rasulullah. Ini adalah lembaran-lembaran Taurat ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Amma yakfika ma ja'ani min Rabbi? Tidakkah cukup bagi engkau apa yang datang kepadaku dari Rabbku? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, law anna Musa hayyan baina adhurikum ma wasi'ahu illa tibai. Kalaulah Musa sekarang ini hidup dan ada di tengah kalian, dia hanya akan menjadi salah seorang di antara kalian, menjadi pengikut saya. Buat apa kau baca Taurat sementara sudah ada di tangan kita Al-Quran? Coba lihat Pak, sebelum menyelesaikan Al-Quran Rasul tidak mengizinkan sahabat membaca apapun. Nah sekarang generasi kita dimasukkan ke SD, masukkan ke SMP, SMA, sementara mereka belum menamatkan Al-Quran. Generasi semacam apa yang dilahirkan sekarang? Lihat saja, anak-anak SD sudah pandai melacur, sudah mengerti masalah hubungan seks, sudah mengerti tentang benda-benda haram, padahal SD masih, karena mereka juga dicekokkan dengan ilmu-ilmu dunia. Sementara bandingkan ilmu dunia dengan ilmu Taurat yang ada, sucian yang mana? Suci ilmu Taurat, tapi Nabi melarang jangan baca Taurat sebelum Al-Quran selesai. Subhanallah. Bahkan Nabi tak mengizinkan para sahabatnya mempelajari sunnah, hadis-hadis, menulis hadis. Nanti kata Rasulullah, selesaikan dulu Al-Quran. Maka generasi Islam, wahai generasi akhir zaman, apabila kita ingin menyongsong khilafah Islam yang tegak kembali, tentu saja harus lahir dari generasi sekualitas para sahabat, di mana Al-Quranlah warna mereka, Al-Quranlah jiwa mereka, Al-Quranlah darah mereka, Al-Quranlah hati mereka, Al-Quranlah daging mereka, Al-Quranlah ruh mereka. Mereka tidak menampung membaca apa dulu yang lain sampai mereka tamatkan Al-Quran. Hafiz Al-Quran, mengerti isinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Baru mereka sibuk dengan hadis, mereka sibuk dengan sunnah. Inilah urut-urutannya wahai hamba Allah. Berdosa kita selama ini wallahi. Kita telah memasukkan anak kita belajar ini, belajar itu, sementara Al-Qurannya belum selesai. Dia belum tahu apa-apa tentang isi ayat. Bahkan baca Al-Quran baru mulai pandai, iqra la haula wala quwata illa billah, padahal dia sudah menanjak kepada usia remaja. Dia sudah mulai SMP, SMA. Kita berikan uang untuk sekolah yang tinggi-tinggi, mahal-mahal, Al-Qurannya jauh. Alhamdulillah, beransur-ansur saat ini kita mulai perhatikan adanya kebangkitan. Para orang tua mulai sadar, anak-anaknya mulai diqurankan. Masa depan kaum muslimin tidak perlu lagi guna ijazah. Masa depan orang tidak akan melihat lagi, karena itu semuanya bisa dimanipulasi, bisa dibeli. Ke depan orang akan melihat siapa yang beriman, siapa yang paling kuat amal solehnya, siapa yang paling berkualitas agamanya. Ini yang akan diperhatikan, dan itu hanya akan terwujud jika generasi meniru generasi sahabat. Tilawatul Quran, bertungkus lumus siang malam mempelajari Al-Quran bersama dengan Al-Quran, dan dia tidak akan pelajari yang lain sampai Al-Quran selesai. Setelah itu silakan belajar sains, silakan belajar matematika, silakan belajar teknologi, silakan belajar apa saja, gampang. Allah SWT akan tundukkan dunia ini setelah kita menundukkan diri kita di hadapan Al-Quran. Dunia Allah tundukkan kepada kita. Anak-anak kita dengan mudah mempelajari apapun, pelajaran-pelajaran umum dengan mudah kaum muslimin. Kalau ini bukan khutbah, saya akan berikan beberapa contoh betapa mudahnya orang-orang yang sudah hafiz Quran, yang mengerti dan pahami Al-Quran, mempelajari ilmu dunia yang lain. Sangat jinak ilmu dunia dibuat oleh Allah untuknya. Maka jangan khawatir, anak saya nanti jadi apa? Jadi ulama. Anak saya nanti jadi apa? Jadi mujahid. Anak saya nanti jadi apa? Jadi pejuang Islam. Anak saya nanti jadi apa? Jadi penggenggam dunia, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi para pengisi khilafah Islamiyah. Ini masa depan anak kita. Jangan pikirkan yang lain. Yang ketiga, seluruh sahabat Nabi ittiba'us sunnah.
sangat loyal dan sangat fanatik dengan sunnah Nabi. Apapun yang namanya sunnah, mereka nggak banyak tanya, langsung ikut. Dan mereka tidak akan diskusikan lalu melihat pantas nggak ya, bukan begitu. Tapi mereka lihat Rasul buat, mereka buat. Mereka sangat fanatik. Contoh saja dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sedang sholat mengimami jamaah. Para sahabat, tiba-tiba malaikat Jibril membisiki, "Hai Muhammad, di terompahmu ada najis." Maka Nabi mengambil sendalnya dan dilemparkannya ke bagian depan sebelah kanannya, dilemparkan. Lalu beliau melanjutkan sholatnya mengimami jamaah. Selepas Assalamualaikum, beliau terkejut. Kenapa? Di sebelah kanan dari seluruh jamaah itu sudah bertumpuk-tumpuk sendal. Ternyata para sahabat melakukan dan meniru apa yang mereka lihat Nabi mereka sedang sholat melakukan. Begitu fanatiknya mereka dengan sunnah. Nabi buat apa? Mereka pasti buat begitu. Nabi lakukan apa? Asal Nabi buat, mereka pasti lakukan. Di waktu habis perjanjian Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah, Nabi sarankan sembelih hewan kalian di sini. Mereka keberatan. Lalu Ummu Salamah beri nasihat kepada Rasulullah, "Engkau dulu yang buat ya Rasul, nanti semuanya pasti niru." Betul. Nabi bawa hewannya keluar, lalu beliau sembelih di depan orang banyak. Seluruhnya ikut menyembelih. Tanpa banyak mereka yang mendiskusikan dengan Rasul, mereka tiru. Fanatiknya sahabat pada Rasul jangan ditanya. Nah, generasi seperti ini yang menjadikan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fanatik enggak dengan sunnah? Kita fanatik enggak? Keluarga kita dibuat enggak keluarga sunnah? Anak-anak kita dan gaya hidup kita dibuat gak ala sunnah? Fanatiknya kita. Jika fanatik berarti persis dengan sahabat. Kalau sudah persis dengan sahabat, barakallahu fikum, barakallahu fina jami'an. Allah berkahi hidup ini, Allah berkahi masa depan kita, dijamin ahli surga bersama Rasul dan para sahabatnya. Allahu Akbar. Ittiba'u sunnah adalah salah satu ciri khas para sahabat, dan jadikan ciri khas itu adalah ciri khas kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, seluruh para sahabat luzumul jamaah. Luzumul jamaah apa artinya? Mereka senantiasa berada di dalam jamaah. Mereka tidak mau hidup sendirian. Nggak mau kaum muslimin. Lah, jamaah yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah ini adalah khilafah Islamnya. Sekarang bukan masa khilafah. Lalu apa yang mesti kita buat? Berarti yang ada sekarang bukan lagi jamaah bimakna kalimah, tetapi yang ada sekarang adalah jama'atun min jama'atil muslimin. Selama mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak ada masalah. Maka bermunculanlah kelompok-kelompok kecil di berbagai negara. Kalau di Indonesia ada namanya Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya Nahdlatul Ulama ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya Wahdah Islamiyah ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya Jama'atut Tabligh ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya Persis ahlus sunnah wal jamaah. Apa-apa nama yang bermunculan selama mereka ahlus sunnah wal jamaah, lebih baik kita berada di salah satu kelompok itu daripada kita sama sekali berdiri sendiri. Ini berbahaya. Lalu masing-masing kelompok ini cintailah antara satu dengan yang lain, jangan merasa hebat. Kalau memang kita ada di dalam kebenaran, syukurilah dan cintailah saudara kita yang beda kelompok dengan kita, karena mereka masih dengan kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Lebih baik salah satu ada di dalam badan-badan itu, organisasi itu, daripada kita berdiri sendiri dengan prinsip, kalau saya berjamaah keruh suasana hati saya, enggak enak jiwa saya, banyak sekali perselisihan, lebih baik saya sendirian. Dengar hadis Rasul berikut ini, ibarallah, kadrul jamaah khairun min saffil firqah. Keruh tapi tetap dalam berjamaah lebih baik daripada sendirian bening tapi sendirian. Coba lihat ikan, kalau ada di lubuk-lubuk airnya keruh, susah orang nak lihat, susah orang nak tangkap. Tapi kalau ikan satu ekor dua ekor bening tapi dalam akuarium, Pak, orang bisa melihat gerak-gerik kita, dengan mudah kita ditangkap. Setan hanya akan menangkap orang-orang yang sendirian. Kaum muslimin akan memuliakan. Dengan ini, dari mimbar ini saya menyuruhkan kepada kita, cintailah seluruh saudara kita sesama ahlus sunnah, apapun nama kelompoknya, cintai mereka. Kalau seandainya kita ada di kelompok yang menurut kita ini benar, bersyukurlah pada Allah, tapi jangan menjadikan kita merasa saya yang paling baik, saya yang paling benar. Ini adalah perang iblis, laknatullah alaih. Tapi katakan seperti perkataan Imam Syafi'i, saya rasa dan saya yakin saya ini benar, cuman saudara saya bisa jadi juga benar, ya. Saya rasa saudara saya salah, tetapi bisa jadi dia benar dan saya yang salah. Begitu Bapak Ibu, Bapak-bapak hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jangan pernah mengatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Siapa ente? Niat iblis juga sama, kata-katanya begitu, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ibaratullah, ma'asyiral jama'atul jum'ah, yarhamuni wa yarhamukumullah.
Luzumul jamaah, tetaplah berada dalam jamaah. Dan sekarang sudah saatnya kita melebur satu padu. Sudah saatnya kepada para ustaz, kepada para dai, kepada para ulama, pimpinan-pimpinan jamaah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, merapatlah. Mari kita melebur antara satu dengan yang lain. Wallahi demi Allah, kita ini ibarat dalam satu rumah besar. Islam adalah rumah kita. Rumah itu terdiri dari 5 komponen inti. Yang pertama pondasi, dia adalah syahadat. Yang kedua tiang-tiang, dia adalah salat, as-salatu imaduddin. Yang ketiga adalah dinding-dinding, dan dia adalah zakat. Yang keempat adalah loteng, maka dianya adalah zakat. Som adalah dinding, lotengnya adalah zakat. Kemudian bagian penutup atasnya adalah haji, dzurrah. Loteng yang paling tingginya, seng yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, kita yang tinggal di dalamnya adalah bersaudara. Ibu bapaknya sama. Bapak kita Al-Quran, ibunya adalah As-Sunnah. Bilik boleh berbeda-beda dalam satu rumah. Ini bilik A, ini bilik B, itu bilik C, ini bilik D, macam-macam nama biliknya. Dan penghuni bilik itu juga berbeda-beda. Selama orang tuanya sama dan tinggal di rumah yang sama, mereka bersaudara. Nama yang tinggal di bilik ini beda. Namanya ini si Ahmad, itu si Mahmud, yang itu namanya si Fulan, itu namanya si Fulan. Nama silakan berbeda, tapi masih tinggal dalam satu rumah enggak? Masih. Masih sama enggak orang tuanya? Yaitu Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pegangan masih sama enggak? Masih. Maka ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga itu rumah, jangan sampai dirampas oleh orang lain. Ketika penjahat masuk, kamar mana yang dulu digerogotinya, harusnya kamar yang lain keluar, orang-orangnya bangkit bersama, bela tuh kamar. Sebab apa? Ketika kamar itu selesai dikosongkan, dihancurkan, maka kamar dia berikutnya bersama-sama. Kalau perlu sebelum masuk rumah, datang dulu, hadang musuh dari luar. Jangan coba-coba masuk dalam rumah kami, jangan obok-obok rumah kami. Islam ini adalah rumah besar umat Islam. Di dalamnya kita bersaudara. Hancurkan semua fanatisme dalam kelompok, hancurkan semua kelompok-kelompok yang ada dalam artian fanatiknya. Nama-nama silahkan ada, dan tidak mungkin kita paksakan orang harus sama nama kelompoknya dengan kelompok kita. Tidak mungkin orang ini harus sama sifatnya dengan sifat saya. Berbeda Pak masing-masingnya, tapi harus saling menghargai dan mencintai. Luzumul jamaah, senantiasalah hidup di dalam berjamaah. Baik, kita hargai, kita cintai, kita bela. Musuh bersama kita jelas di hadapan kita. Syiah adalah musuh bersama kita. Amerika yang jabarin, mereka-mereka yang menjajah, yang menghancurkan, yang menghabisi umat Islam di mana-mana, yang penjahat-penjahatnya mereka musuh bersama kita. Yahudi adalah musuh bersama kita. PBB yang berpihak kepada kekafiran, kezaliman ketika mereka menghancurkan negeri Islam, saat itu kita tahu siapa musuh bersama kita. Kita tahu Pak. Maka sesama kita di dalam adalah bersaudara, menyatulah kita, jadilah satu tubuh. Ini tangan, ini kaki, ini kepala, ini mata, beda-beda Pak, namanya beda, fungsinya beda-beda, tapi silang saling lindung melindungi antara satu dengan yang lain. Perbedaan nama kelompok jangan dijadikan sebagai perpecahan untuk kita. Terakhir, ciri khas para sahabat yang kelima adalah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah adalah ciri khas paling kental dan paling lengket pada para sahabat. Seluruh sahabat tergila-gila dan cinta habis dengan jihad. Sementara jihad pada hari ini, pada zaman ini digembosin Pak, habis-habisan. Dikatakan jihad sebagai biang kekerasan, dikatakan jihad sebagai ciri khas terorisme. Ya, Hamas yang ingin membela kaum muslimin dan tanah airnya dikatakan teroris oleh Amerika, terlalu kaum muslimin. PBB mengatakan teroris, terlalu. Sementara Israel yang habis-habisan menghabisi umat Islam, terang-terangan menjajah sampai hari ini, tidak satu pun kalimat keluar bahwa dia adalah teroris. Bashar Assad yang membantai ratusan ribu umat Islam, anak-anak kecil, wanita tua, muda, segala macamnya, termasuk Rusia yang baru-baru ini menolong Iran yang habis-habisan membantu Bashar Assad, tidak pernah keluar satu kali pun bahwa mereka lah teroris. Tetapi yang bangkit membela Ahrar Syam, Jabhah Islamiyah, Jabhah Nusrah, kelompok-kelompok mujahidin ini, yang Nabi dalam hadis-hadis saya mengatakan sebaik-baik umat di akhir zaman mereka ada di Syam, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka dikatakan sebagai teroris pada hari ini. Di mana hati kita letakkan? Kalau kita masuk dalam kelompok para sahabat ini, orang-orang yang mencintai seperti para sahabat mencintai, cintailah mereka karena mereka sangat mencintai jihad. Dan Nabi mengatakan jihad madin ila yaumil qiyamah, terus berjalan sampai hari kiamat. Dan jihad yang terbaik di akhir zaman adanya di Syam, adanya di Syam, adanya di Syam. Dan seutama-utama jihad adanya di Palestina. La haula wala quwata illa billah. Wahai hamba-hamba Allah, cintailah mereka dengan jiwa kita. Kalau kita mampu bantu mereka, bantu dengan fisik kita. Kalau tidak bisa, bantu mereka dengan harta kita. Kalau tidak bisa, paling lemah bantu mereka dengan doa kita.
loyalitas kita berikan kepada mereka. Jangan sampai ikut menari di atas genderang orang kafir. Kita ikut-ikutan mengatakan para mujahidin sebagai teroris. Apa jawaban Bapak nanti di hadapan Allah? Apa jawaban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang teroris, yang tukang merusak dan mengacaukan suasana Islam, ISIS, itu memang benar kaum muslimin. Mereka merusak dan mengacaukan suasana kaum muslimin yang sedang berjihad di Suriah sekarang ini. Ibarat Allah, itu benar. Tetapi jangan lupa, di dalam mereka banyak orang ikhlas yang hanya menerima informasi dari kelompok mereka saja. Mereka adalah orang yang baik. Kita doakan mereka seperti para ulama menyarankan, doakan orang ikhlas yang ada di dalam ISIS. Cintai mereka. Jika mereka terbunuh, semoga mereka syahid. Tetapi petinggi mereka, pucuk-pucuk pimpinan mereka, mereka jelas mereka adalah musuh-musuh yang membuat kekacauan dalam Islam. Akidah mereka akidah khawarij. Selebihnya adalah mujahidin. Selebihnya adalah mujahidin. Kaum muslimin, barakan api jihad di dada ini. Suatu hari Indonesia akan Allah Subhanahu wa taala wujudkan seperti terjadinya di Yaman dan di Suriah. Kita tidak menginginkan perang. Kita benci dengan perang karena Allah juga menyebutkan fitrah kita benci dengan kekacauan dan perang. Tetapi suatu hari Allah akan wujudkan itu terjadi di sini. Barakan api jihad itu di dada ini. Persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Ilmu kita, iman kita, amal kita, harta kita, fisik kita. Siapkan generasi kita sehingga ketika itu terjadi kita benar-benar telah siap. Wahai generasi akhir zaman, mari persiapkan diri, keluarga kita, anak-anak kita. Mari berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti para sahabat dengan maksimal, maka semoga kita bersama orang yang kita ikuti, kita bersama orang yang kita cintai. Ibarallah, fastabiqul khairat. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد عباد الله, nyawa di tubuh kita hanya satu lembar. Mati dan jadwal ajal kita telah ditentukan di Lauh Mahfuz. Tanggalnya, jamnya sudah pasti dan tidak akan meleset. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu detik saja tidak bisa dipercepat dan satu detik saja tidak bisa diperlambat. Setiap kita pasti akan meninggal pada tempatnya, pada waktunya, dan tidak akan meleset. Tetapi perlu diketahui, nasihat pendiri Hamas, apa yang beliau katakan, Syekh Ahmad Yasin mengatakan, ketika anda sadar bahwa dalam tubuh anda ada satu nyawa, satu lembar roh, dan dia pasti keluar, maka pastikanlah dia keluar dalam keadaan sebaik-baiknya posisi, sebaik-baiknya keadaan. Biarkanlah roh anda keluar sementara anda adalah seorang yang sudah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkanlah roh dari fisik anda dengan kehendak Allah pada jadwalnya, dan anda berstatuskan syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, Indonesia diambang revolusi. Indonesia diambang kehancuran. Komunis bangkit serentak dengan segala makarnya. Syiah berkolaborasi dengan komunis, dengan kaum sekuler di Indonesia, dan mereka mulai memegang urat-urat nadi pemerintahan, dan mereka mulai memegang kendali-kendali utama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Sungguh demi Allah, umat Islam sedang dalam keadaan rapuh-rapuhnya. Akan terjadi kekacauan yang tidak pernah kita inginkan. Kita hanya salah satu di antara dua kemungkinan: jadi pecundang, korban dan mangsa, atau jadi pemain yang bergerak, bertindak, dan ketika dia mengelak, mencoba sembunyi, tiarap, apakah itu akan menunda kematiannya? Tidak. Ketika dia maju ke depan, apakah itu mempercepat kematiannya? Tidak. Tetapi yang maju ke depan dia terhormat, dia mulia, dan kalau dia terbunuh tepat pada jadwalnya dan dia syahid, mendapatkan 6 janji Allah. Jika dia sembunyi, lalu ditangkap, lalu dibunuh, maka dia menjadi pecundang yang tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti. Seperti apa kamu menyelamatkan negerimu, agamamu, anak-anak bangsamu, kaum muslimin yang dizalimi dan ditindas? Wahai kaum muslimin, barakan di dalam dada ini ruh jihad. Indonesia membutuhkan kita di masa yang akan datang. Seperti dulu Indonesia sangat memerlukan darah para mujahid-mujahid, pemuda-pemuda agung, pahlawan-pahlawan Islam tampil dengan segala kegagahan keberanian mereka, dengan iman mereka dan pengorbanan harta mereka untuk menyelamatkan Indonesia sampai merdeka Republik Indonesia. Ke depan Indonesia akan memerlukan kembali darah-darah segar ini, dan persembahkanlah diri kepada Allah. Persembahkanlah diri kepada Allah, persembahkanlah nyawa ini kepada Allah. Allah yang punya badan, Allah yang punya
tulang belulang kita, Allah yang punya roh dan nyawa kita, maka jual pada Allah. Harganya surga, Pak. Harganya surga. Matinya orang yang syahid sangat ringan, seperti dicubit saja, sementara menganga di depannya pintu-pintu surga, bebas masuk dari pintu yang mana saja. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari imbauan ini menjadi pembakar dan menyalakan di dada kita semua. Tentu saja kita tidak boleh hanya mengandalkan semangat, kita harus mengandalkan paling di depan adalah ilmu. Ilmu apapun yang akan kita buat, apakah jihad, apakah penegakan syariat, ataukah mempersatukan umat, atau apa saja, ilmu paling di depan, Pak. Jangan bertindak dengan syahwat, dengan nafsu, maka tidak ada yang baik dalam hal ketika kita mengedepankan nafsu dan syahwat, akhirnya ngebom sana sini, membunuh sana sini. Apa baiknya? Malah membuat fitnah bagi Islam dan kaum muslimin. Dengan ini, setelah itu iman, ya, setelah itu baru amal, setelah itu dakwah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan dalam urut-urutannya. Tapi yang paling penting dalam bingkai ahlus sunnah wal jamaah, ikhlaskan hati karena Allah, merekatlah dan melebur antara satu dengan yang lain. Ajak, jangan sampai kita diprovokasi, karena banyak para provokator yang akan memecah belah barisan kita, dan jangan pernah mau, jangan pernah bersedia. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, yang salah adalah saya, hamba Allah yang dhaif ini, dan syaitan terlaknat, dan nafsu yang sangat dhaif, dan kaum muslimin yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Kepada Allah lah kembali segala urusan. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان بك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم يا رب المستضعفين انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين المضطهدين في كل مكان وزمان. يا الله أنت ولينا عليك توكلنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.